Tragis, seorang remaja laki-laki ditemukan terluka parah di bagian kelaminnya pada pertengahan Maret lalu di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Sejumlah kesaksian dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian menunjukkan jika remaja tersebut menjadi korban penganiayaan. Lantas siapa pelaku yang tega berbuat keji hingga memotong alat kelamin korban? Kesunyian Taman Wisata Alam Pantai Panjang, Kota Bengkulu mendadak sirna saat sebuah peristiwa keji terjadi di dalam kawasan tersebut, Kamis 19 Maret lalu. Seorang remaja berinisial RZ berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi tak berdaya di area rerumputan. Selain tubuhnya mengalami luka parah, yang lebih memilukan lagi, alat kelamin remaja ini juga sudah terpotong. Warga yang menemukan korban langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga kuat, RZ telah menjadi korban penganiayaan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan sejumlah barang bukti termasuk pakaian dan potongan tubuh korban. Sehari berselang, seorang pria bernama Muharrom, 26 tahun, menyerahkan diri ke Polres Bengkulu. Muharrom yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan tak lain adalah kakak kandung dari seorang remaja perempuan yang menjadi kekasih korban. Kepada polisi, pelaku mengungkapkan bahwa ia telah menganiaya dan memotong alat kelamin korban lantaran sakit hati dan dendam dengan korban yang telah menodai adik kandungnya. Menurut pelaku, akibat perbuatan korban, adiknya kini merasa malu dan tidak mau lagi bersekolah. Peristiwa keji ini bermula saat adik pelaku menceritakan kepada sang kakak bahwa ia dipaksa berhubungan intim untuk kesekian kalinya dengan korban. Adik pelaku sebenarnya sudah menolak ajakan tersebut. Namun korban justru mengancam akan mengirimkan pesan singkat kepada keluarga pelaku untuk mengungkapkan bahwa korban dan adik pelaku sudah pernah berhubungan badan, layaknya suami istri. Tersulut emosi dengan pengaduan sang adik, pelaku kemudian menjebak korban dengan mengajaknya berjalan-jalan ke Taman Wisata Alam Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Setibanya di lokasi, pelaku justru menganiaya korban hingga kemudian memotong alat kelaminnya. Usai melakukan tindakan keji tersebut, pelaku langsung meninggalkan korban di lokasi kejadian. Dengan melindungi adiknya, dan kemudian si pelaku berinisiatif untuk mencari korban dan dijemput ke rumah kemudian dibawa ke taman wisata yang ada di Pantai Panjang. Sampainya di sana kemudian dilakukan pemukulan terhadap korban. Intinya motif sakit hati lah. Yo kan gara-gara itu. Bang itu bang, kalau tidak ngancam mungkin tidak bakal terjadi dia ngancam. Awal mulanya kan yang ngancam adik kan. Dia memang lah meteor, dia tuh putus. Jadi itu yang korban kok SMS ke adik ngajak berhubungan lagi. Emosi sesaat justru menyeret pelaku ke jeruji besi. Pasal pidana berlapis tentang penganiayaan berat dan perlindungan anak juga akan menjeratnya, sehingga ia bisa terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bengkulu, Heri Supandi, Cembek Crime, RTV. Peristiwa yang dialami remaja RZ ternyata juga pernah terjadi di Bogor, Jawa Barat akhir 2018 lalu. Saat itu korbannya merupakan seorang pria paruh baya. Selain membunuh, pelaku juga memotong alat kelamin korban. Siapa pelakunya dan apa yang melatar belakangi pelaku hingga tega berbuat seperti itu? Janji yang tak ditepati bisa berujung petaka. Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa dini hari, 11 September 2018 silam. Ketika warga Pasar Meong, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah terlelap tidur. Tiba-tiba pukul 3 dini hari, warga dikagetkan dengan teriakan keras seorang pria dari sebuah rumah yang juga sekaligus tempat usaha potong rambut. Warga kan pada keluar, tapi nggak ada orangnya.
kebuka, itu rolling door kebuka dan itu si pelaku kabur bawa motor, warga masuk lagi. Kan berpikiran warga kan nggak kejadian seperti itu, Pak. Pelaku ini berapa? Warga kan berantem biasa lah, cekcok biasa, nggak tahu ada mayat. Warga pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sesosok jasad pria parubaya berusia 56 tahun bernama Nasion Andi dan dikenal warga sekitar sebagai bos angkutan kota sekaligus pemilik rumah kontrakan. Saat ditemukan, jasad Nasion Andi dalam kondisi bersimbah darah dengan alat kelamin yang sudah terpotong. Setelah pengumpulan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi, kepolisian dari Polsek Cilengsi, Bogor, Jawa Barat bergegas mencari pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap seorang pria berinisial S yang tak lain adalah teman dekat korban. Pelaku yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri ke polisi karena kehabisan uang. Selama ini warga mengetahui keduanya tinggal bersama di dalam satu rumah. Menurut keterangan pelaku, aksi sadisnya itu dilakukan lantaran kesal, korban selalu mengobrol janji akan memberi pekerjaan, namun tak kunjung ditepati. Rasa sakit hati S lantaran tak dipenuhinya janji oleh korban, membuat keduanya cekcok dan berakhir dengan pembunuhan disertai mutilasi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, sebilah pisau, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Sakit hati gara-gara dia hanya janji-janji aja mau memberikan sesuatu. Memberikan sesuatunya apa sih, Pak? Ya mungkin barang ataupun pekerjaan dia. Kami Dan nggak setelah tahu. diperiksa polisi apa kalian janjinya mau mengasih apa? Ya dia katanya masa saya gini terus kan gitu ya. Seperti itu. Ya, spontan aja sakit hati dia. Kini S harus membayar mahal perbuatannya yang telah menghabisi teman hidupnya sendiri dengan menghabiskan hari-harinya di dalam penjara untuk waktu yang begitu lama. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn Back Crime, RTV. Pembunuhan yang disertai dengan kasus potong kelamin ternyata juga terjadi di dalam rumah tangga. Informasinya sesaat lagi di Turn Back Crime.